Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di channel YouTube FPA Gontor. Saya sedang bersilaturahim ke Malang, Jawa Timur, tepatnya di Wagir, di pesantren Ihyaul Quran Nurul Rahman, pimpinan Kiai Al-Hajj Hadi Suprapto, alumni Gontor tahun 1990. Yang ini asrama kan? Ya, asrama putri itu. Asrama putri ya? Asrama putri. Oke. Kita mulai dari belakang berarti ya? Ya. Gedung belakang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hal Pak Kiai? Alhamdulillah. Ahlan. Allah. Alhamdulillah baik. Ini kenapa di sini dingin sekali Pak Kiai? Lumayan ini pegunungan Ustaz. Oh, jadi Malang tapi bagian atas. Bagian atas lah di lereng Gunung Kawi. Nah, di sana Gunung Kawi, di sana ada bukit Jabal Kat. Apa itu Jabal Kat? Bukit Katu, Gunung Katu. Oh, Gunung Katu, Gunung Kawi. Ya. Masya Allah. Sana juga gunung itu, Gunung Arjuno. Oh, berarti memang dikelilingi gunung, gunung di ya. sini. Antum lahir di sini atau lahir bagaimana? Kok bisa milih di sini? Lahir di sini. Oh, Naskotu Rasbuna. Antum alumni 90. Tahun 90 ya. Kapan Set antum mulai nih mendirikan Ma'had ini? Pada dasarnya ini berawal dari keinginan orang tua, didukung oleh Ikatan Keluarga Besar Gontor yang ada di Malang. IKPM? IKPM. Oh. Fuad Effendi almarhum. Ya. Kakaknya MH ya? MH ya. Oke. Jadi pada tahun 89 insya Allah itu gencar-gencarnya dari pondok itu mengutus kader-kadernya untuk mendirikan pondok. Jadi dari Ustadz-Ustadz Gontor itu dikirim ke Balung, ke Malang, kemana saja, hampir seluruh Indonesia mungkin. Pak Sukri mengirim beberapa guru. Nah itulah untuk ada yang membangun pondok, ada yang untuk ke pondok-pondok alumni lah. Iya. Pada saat itu. Marhala Ustadz Anding Mujahidin, Ustadz Ahmad Soeharto. Oh, dikirim itu? Dikirim beberapa guru. Guru-guru, iya. Mungkin lumayan senior juga ya guru-guru. Lumayan senior beliau-beliau Iya, yang diutus dari pondok untuk mengembangkan katakanlah mengawali Seribu Gontor, mungkin seperti itu perkembangan untuk itu. Oh, ya. Terus ke sini dikirim juga? Ke sini dikirim juga Ustadz Anding Mujahidin. Oh, Ustadz Anding Mujahidin sini? Ya, ke sini. Alhamdulillah beliau yang mengawali itu. Dan nama ini dari Gontor juga. Nurul Rahman ini Rahman itu dari Pak Kiai Sukri. Pak Kiai Sukri. Ya. Nah, itu berarti di sini belum ada waktu itu. Belum ada. Oh, mulainya dari Ustadz Anding itu. Dari Ustadz Anding itu ya. Gontor. Utusan Gontor ya. Oh, dibantu sama IKPM sini. IKPM ya, dari IKPM Malang. IKPM ya, Malang. Didukung IKPM Malang. Oh, dari Bapak IKPM Malang, kemudian ada dari Gontor. Dari Gontor ya. Oh, apa yang dibangun duluan tuh? Awal itu adalah yang di sana, yang sekarang itu sudah kita wakafkan. Nah, ini ada Nurul Rahman lama, Nurul Rahman baru. Jadi dua generasi, dua episode ya. Ya. Episode pertama berarti Ustadz Anding itu mendirikan sekolahan apa? Tetap KMI. Oh, tetap KMI dulu ya? KMI sama TPQ. KMI TPQ. TPQ. Oh, berdirinya awal itu ya? Iya.
sudah kita lahir, sudah KMI. Dari awal itu sudah KMI. Itu tahun 1989 mulainya ya. Mulai. Oke. Tahun 1990 lah. 90. Ya. Berjalan berapa lama itu di sana? Berjalan sampai saya pulang pengabdian tahun 91. Ya, saya mimpin, kemudian jalan, alhamdulillah. Nah, kemudian saya jadi kepala desa. Itu sudah mulai banyak perubahan. Perubahan, pondok tidak stabil. Tidak stabil. Kemudian karena pondok tidak stabil, wakaf yang awal itu kita wakafkan ke Aisyah, gitu ceritanya. Gitu. Tadinya wakaf buat KMI itu, ya. Akhirnya kemudian diwakafkan. Ya, karena enggak berfungsi. Ya. Jadi sudah saya jadi kepala desa, jadi akhirnya nggak ada yang ngurus lagi. Nggak ada yang ngurus, ya. Ya seperti itulah. Itu diwakafkan akhirnya ke Aisyah. Ya. Jadi apa sekarang? Sekarang ada sekolahan TK sama SMK. Oh, jadi itu cerita Nurul Rahman lama. Ya. Sampai antum selesai jadi kepala desa kemudian. Ya. Oke. Sekitar ya. Berapa lama antum jadi kepala desa itu? Sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun. Ya. Luar biasa tuh ya. Santri. Kemudian setelah jadi kepala desa, karena vakum sudah tidak ada ada pendidikan pesantren. Kegiatan pendidikan pesantren. Ya. Itu udah nggak pesantren kalau di Aisyah ya. Oke. Akhirnya saya ke Mojokerto. Oh, pindah ke Mojokerto ya. Oke, ke Mojokerto, alhamdulillah 10 tahun di Mojokerto. 10 tahun di Mojokerto ya. Oh, berarti lumayan ya, 10 tahun kepala desa, 10 tahun di Mojokerto. Iya. 20 tahun jadi rumah ini 20 tahun. Enggak berpenghuni. Kemudian saya hidayah balik lagi itu. Nah, ini dari Pak Hasan itu. Pak Hasan. Dari Pak Hasan? Ya, dari gimana ceritanya itu? Ceritanya saya silaturahim sama beliau. Di kantor. Oke. Nah, itu langsung beliau marah besar dengan saya. Oh, beliau masih ingat ya? Masih, alhamdulillah. Kita kan pemain bola. Bukan, masih ingat bahwa dulu pernah ada. Masih ingat beliau, alhamdulillah. Pak Hasan masih ingat, dan anak-anak saya itu pondoknya di Mukodasah. Oke, ya. Jadi saya. Terus habis itu antum pemain bola. Ya, sudah itu tambah-tambah. Sudah kenal lah beliau. Akhirnya apa yang dikatakan Pak Kiai? Pak Kiai, kamu harus balik ke Malang, hidupkan pondok kamu lagi. Kamu harus tinggalkan semuanya. Tidak ada jawaban, tidak ada diskusi. Saya sudah ngerti di otak kamu. Gitu. Oh, itu tidak ada jawaban, tidak ada diskusi. Ya, betul. Gitu. Masya Allah. Nah, mulai itu alhamdulillah sudah mulai mikirkan pondok lagi. Oh, tapi belum balik. Belum balik. Masih di Mojokerto. Ya, masih di Mojokerto. Memulainya dari mana? Pondok yang sudah mati, kan? Ya. 20 tahun lagi. Ya, 20 tahun mati. Memulainya dari mana itu kan kita agak bagaimana tapi gitu ya. Allah yang mengatur. Kemudian ada Ustaz Yusuf Ahmad Nur tahun 90, beliau di Pangkal Ambon. Ya. Menitipkan 2 anak ke saya. Oh, gitu. Mulainya itu. Ya. Oh ya, saya pernah ke sana. Ya, betul. Ya. Beliau yang asli Kalimantan Tengah ya. Ya, betul. Asli Comel Pekalongan ya. Alhamdulillah dari 2 anak ini. Nitip anak. Ngomongnya apa? Ya, ini anak ini awal itu pokoknya pulang harus bisa ngimami tahlil.
Gitu. Jadi Dari dua orang santung balik. Untuk saya balik karena ini belum ada pondok, masih rumah ya. Kita ditempati 10 tahun. Oh iya, karena antum 10 tahun di Mojokerto. Terus apa ya, dengan 2 anak itu, terus sama dibantu sama Ustaz Haji Mukhlis Sanusi bersihkan rumah kita. Oh, rumah dibersihkan lagi. Ya, ada kamar terusan ya, itu 2. Terus ada pengabdian bebas waktu itu kita taruh sini. Oh, ada yang pengabdian kantor bebas ya. Bebas, pengabdi di mana aja. Ya. Nah, saya mulai di sini. Putra putri itu yang 2 orang itu. Putra. Oh, putra ya. Putra. Dan kita tidak berpikiran untuk putri. Oh. Jadi masih putra. Kemudian saya mulailah itu. 2 tahun itu tiap pekan itu ke sini dari Mojokerto. Oh, jadi di sini 2 orang itu plus Ustadz pengabdian. Ya. Antum masih di Mojokerto? Masih di Mojokerto. Oh, bolak-balik. Bolak-balik. Ya. Mojokerto sini berapa lama? Sekitar 3 jam. 3 jam ya. Oh, Mojokerto ke sini gitu ya. Motor, kadang naik bis ya. Bolak-balik. Ya, bolak-balik. Ini masih belum ada. Masih belum ada, masih rumah. Masih rumah aja berarti masih ya. Rumah aja. Ya. Terus akhirnya tahun berikutnya itu ibu almarhumah menjual dump truck untuk bikin aja asrama gitu. Oh, itu tahun berapa berarti? Tahun 2018 ya. 2018. Mulainya berarti yang 2 orang itu tahun 2017. 2017. Iya. Itu yang 2 orang. Iya. Cikal bakal. Iya, cikal bakalnya itu. 2018 ibu menjual dump truck. Ya. Untuk memulai ini. Mulai pondasi. Dulu sudah ada tanah. Sudah ada tanah. Oh, tanahnya sudah ada. Karangan, ya. Jual dump truck untuk mulai membuat pondasi di sini. Ya. Asrama ini ya. Asrama. Oh, jadi ini asrama pertama? Asrama pertama ini, ya. Jadi setelah itu tahun kedua dapat 2 santri atau 2 santri lagi. 2017 2. 2018 2 lagi. Iya. Oke. 2019 sekitar 11 santri ya. Yang saya kesini itu ya. Iya, masih 11. Jadi antum kesini masih 11 santri. 11 santri ya. Nah, akhirnya kita memutuskan, saya beserta istri sama anak-anak tahun 2020 insya Allah. Sebelum COVID itu ya. Sebelum COVID 1 minggu kita kan enggak tahu adanya COVID. Betul. Jadi kita kesini sudah bismillah, kita mengabdi untuk pondok. Saya sama istri bismillah berjuang untuk pondok gitu. Pindah semuanya sini. Nah, itu waktu totalitas itu. Oh, pindahnya sebelum COVID berarti. Sebelum COVID ya. Jadi 2020 awal ya. Awal 2020 pindah dari Mojokerto ke sini. Semuanya, ya. Gimana keputusan hijrah ke sini itu? Sebulat itu. Ya, alhamdulillah didukung ya keluarga, istri dan suara Pak Hasan itu terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang. Akhirnya pondok itu kan Nurul Rahman. Karena anak-anak saya itu ngafal Quran semuanya, yang di Muqaddasah, di beberapa pondok juga, pondok tahfidz. Akhirnya adalah Ihya'ul Quran Nur Rahman. Jadi perpaduan nama dari Pak Hasan sama Pak Sukri. Oh ya, Al-Quran Pak Hasan. Ya. Nur Rahman Pak Sukri. Ya. Alhamdulillah beliau berdua berkenan menginjakkan kakinya di sini. Pak Sukri pernah juga sini? Pernah ke sini. Masya Allah. Pak Hasan juga pernah sini. Alhamdulillah. Pak Sukri waktu itu kapan? Tahun 89. 89? Yang pertama kali iya, itu? Pertama kali yang apa?
Peletakan batu pertama itu. Pak Sukri. Oke, Sukri. Iya. Kalau Pak Hasan, Gedung Mafatih. peresmian Gedung Mafatih. Gedung Al-Um sama peletakan pertama Gedung Mafatih. Mana itu yang Gedung Mafatih? Di sana masih Oh, namanya juga akan. Mafatih. Iya. Jadi Mafatih Samawat. Jadi pembuka, bukan kunci. Bukan. Oh, pembuka ya. Iya. Jadi terbuka abwaabur rahmah, abwaabul barakah, insyaallah. Itu langsung waktu peresmian itu peletakan batu pertama itu nama itu dari beliau. Oh, jadi Pak Yayasan ngasih nama itu, gedungnya itu Gedung Mafatih. Ya. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan sudah kita mulai pembangunannya. Oh, itu di sekitar sini juga? Di dekat berapa kolam kilo? ikan. Dekat di sini? Iya, dekat sini. Dekat sini ya. Ya. Kalau yang ini berarti selalu harus ada ya? Ya, selalu harus ada. Ya. Nggak perlu sama pisan. Semuanya all out. Dari KPM, masa Ustadz Gunawan Salamun dan Ustadz Bobi, Ustadz Khalid, almarhum anaknya Pak Hasim Mujadi itu Hilman, banyak, jadi merapat di KPM. Ustadzah Dewi, Ustadzah Zakia Arifah, gitu. Ustadzah Kiki dan semuanya, alhamdulillah, Ustadz David dan kawan-kawan lah. Iya. Alhamdulillah jadi banyak kompak lah ya. Iya, kompak. Teman-teman di KPM itu ya. Dan tahun 2021 atau 2020 santri 19 itu sempat kita pindah semuanya, tinggal 4 lagi, memulai lagi. Oh, kita bersih-bersih. Jadi sudah berapa santri waktu itu? 19 santri. 19 santri. Terus kemudian Ustadznya 4, dan kita program bersih-bersih. Pulangkan. Program bersih-bersih. Oh, memulai yang baru lah ya. Iya. Semangat baru gitu ya. Program bersih-bersih tinggal 4. Dari 21 tinggal 4. Iya. Oh, dan sistem baru, semangat baru gitu lah. Disiplin baru gitu. Terus saat itu ada kawan anaknya yang putri memaksakan dititipkan di sini, tidak ada tempat, kita taruh di rumah. Akhirnya ada lagi, ada 3 atau berapa. Akhirnya ini kita bisa jadi 2, kita kasih triplek ini. Oh, ini ya? Ya, ini untuk Banat, ini untuk Banin gitu. Oh gitu ya, dikasih triplek ya. Karena tidak ada tempat. Iya. Akhirnya tahun 2021 atau 2022, setahun setengah yang lalu lah, kita memulai membangun yang depan asrama putri ya, Gedung Al-Um itu ya. Gedung Al-Um itu ya. Jadi sekarang asrama putri di sana Al-Um, sini semuanya ya, asrama putra ya. Nah, ini lagi apa? Pembangunan, Ustaz. Mohon doanya ini pembangunan berarti ini ya. Ya, jadi rumah kita bongkar. Ini rumah dibongkar. Jadi yang depan itu nanti ada aula khusus, insya Allah. Yang depan aula. Yang dalam rumah itu. Ya. Kemudian atasnya asrama mungkin 3 atau 4 sama kamar ustazah. Oh, jadi, di atas asrama 3-4 kamar ya? Iya. Masya Allah. Ini putri berarti semua? Putri ya. Oh. Sama kelas insya Allah. Sama kelas ya. Terus di sini apa? Nanti jemuran, mujafaf. Jadi dari depan nanti sampai ke belakang. Sampai ke belakang ya. Oh. Insya Allah. Iya. Jadi kita terus dua ini berarti ya, 2 lantai ya. 2 lantai. Terus Biasa, membangun walau kolilan. Terus jalan ya. Alhamdulillah. Ada sekitar ini yang mau kita cor ini 20 meter. 20 meter nih dicor. Kali 10. Bismillah. Anak-anak yang ngecorin? Anak-anak sama tukang ya? Sama tukang.
warga. Warga juga ya? Warga di sinian. Ya. Masya Allah. Kalau sistem pendidikan dan pengajaran yang di sini seperti apa, Ustaz? Alhamdulillah. Karena sanad kita ini sanad gontor ya. Gontor ya? Jadi 100% murni KMI. KMI Gontor ya. Terus karena saya juga pernah tabarukan di Sarang Rembang untuk tafsir Ya. karena model-model Kutubuturas model klasik slogan. Akhirnya untuk diniyahnya, ini diniyahnya juga resmi. Jadi izin operasional pondoknya resmi, kemudian untuk madrasah diniyah awaliyah sama wusto itu resmi dari pemerintah. Jadi kita ada Madin katakan. Madrasah diniyah. Diniyah. Ya? Jadi madrasah diniyah itulah kita anak-anak mempelajari, paling tidak tahu lah, tidak harus paham, paling tidak tahu tentang apa itu kitab kuning gitu. Oh, kitab kuning ya. Jadi mungkin hanya tiga pelajaran satu minggu itu untuk malam hari ini, hari. Jadi ada yang malam Sabtu, malam Senin, sama malam Selasa, itu 2 minggu sekali. Pakai Kutubuturas, kitab kuning ya. Apa kitabnya? Kitabnya satu Aqidatul Awam, Aqidatul Awam, Ta'lim, Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Semuanya di model sorogan. Oh, memang dipertahankan model itu. Ya, model sorogan itu ya. Katakanlah semacam kita ini sistem modern, tradisi salafiyah. tradisi katakanlah al-muhafadzatu ala salafis salih wal akhdu alal jadidil aslah. Mungkin seperti itu. Tahfiznya, tahfidnya karena anak-anak saya menghafal Quran semuanya dari Muqaddasah. Untuk tahfidz An-Nur di Malang sini, An-Nuriyah di Malang, kemudian di Muqaddasah, kemudian di Baitul Quran di Mojokerto. Jadi sanad tahfidnya alhamdulillah kuat. Ya. Nah, itulah program tahfidz itu, karena semuanya anak-anak program tahfidz wajib semuanya. Jadi pagi sama malam selain untuk muhadharah itu untuk tahfidz. Oh, jadi tahfidznya kapan? Tahfidznya ba'da subuh. Ba'da subuh, Ba'da subuh. Sampai jam? Sampai jam halakoh ya. Mungkin sekitar jam 6 atau setengah 7. Maka kita masuknya sekolah itu enggak jam 7, setengah 8. Oh, setengah 8. Ya. Karena masuk KMI-nya sampai sore gitu. Oh, sampai sore ya? Sampai sore. Jadi sampai pelajaran sore, sampai asar. Pada duhur itu sampai asar. Sampai menjelang asar gitu. Oh, jadi karena KMI, ya karena untuk tahfidznya ditambah habis subuh ya. Oh, jadi tahfidz habis subuh, terus KMI duhur makan istirahat sebentar, KMI lagi ya. Nah, setelah sholat asar itu sesuai dengan minat bakat mereka. Wah, bagaimana itu, Ustaz? Jadi kita beri pilihan anak-anak, ada yang broadcast, ada yang suka ngembala kambing, ternak kambing. Oh, ada yang ada ya. Oh, gitu ya? Ada yang ikan, ada yang air ya. Kita ini produksi Oksigo dari kawan-kawan Malang. Oksigo yang dipelopori oleh Ustadz Gunawan, Ustadz Bobi, dan Ustadz Khalid. Oh. Yanada. Yanada itu Yayasan Nahnu Darussalam.
di Malang. Air di sini berarti. Iya, produksinya di sini. Oksigo. Oksigo. Ya, apa? jadi oksigen. Oksigen. Iya. Masya Allah. Jadi oksigo. Jadi kawan-kawan Gontor. Ya. Oh. Jadi sistem pendidikannya Gontor, terus ada tahfiznya. Maksudnya ya. Ya ada sekitar Madinah, Madin. tahfiz targetnya berapa juz mereka? Pada dasarnya di sini tidak ada target. Oh, nggak ada target. Ya. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan lah ya. Tujuan utamanya karena di sini bukan ma'at tahfidz pada dasarnya. Ihya al-Qur'an. Ihya al-Qur'an. Jadi lebih pada pemahaman, pada makhorijul huruf harus betul dulu ya. Benar, itu yang benar. Ya. Gitu. Cita-citanya sih seperti itu, dan kita lagi bekerja keras. Bekerja keras. Ya itu, anak-anak tahu. Jadi setiap baca itu sudah tahu artinya. Dan ini sudah kita jalani. Sudah kita jalani. Ini masjid anak-anak ya. Di sini, Zed? Ya. Ini masjid pondok apa masjid masyarakat? Bagaimana, Zed? Ini agak beda masjid ini, Zed. Oh. Mungkin masjid ini tidak ada tulisan NU, tidak ada tulisan Muhammadiyah. Biasanya masjid itu ada lambang-lambang lah ya. Nah, ini non lambang. Non lambang. Non-lambang. Jadi karena wakafnya itu sekaligus juga wakaf pakai pondok dari orang tua kami. Kemudian, ini di pondok kita ini untuk masjid berbaur dengan masyarakat. Takmirnya selalu koordinasi dengan pondok, bagaimana mengatur jadwal khotib dan sebagainya. Jadi perlu kami jelaskan bahwasanya anak-anak ini sangat pas untuk bagaimana setelah keluar dari sini itu sudah biasa bermasyarakat. Tapi bukan nilai-nilai masyarakat yang masuk pada anak-anak, enggak. Ya. Ya. Tapi nilai-nilai pondok tetap harus masuk pada anak-anak, tetapi mereka bagaimana kehidupan di masyarakat yang sebenarnya itu di masjid seperti ini kan gitu ya. Jadi kalau ada kegiatan masjid, pondok otomatis ikut serta. Kalau ada kegiatan pondok, takmir masjid ikut serta gitu. Jadi karena pondok ini wakaf juga milik bersama, jadi semuanya bersama, tapi tetap pada koridor ya, ketentuan yang ada. Menyatu lah ya. Menyatu antara pondok dengan masyarakat ya. Karena satu hal, kita kalau di kantor Pak Zar dulu ya, kita kan menangi Pak Zar ya. Iya. Kemudian masjid adalah sentral kegiatan. Ya. Sebagai pusat sentral kegiatan, katakanlah pusat kegiatannya di masjid. Jadi dimulai dari masjid. Jadi semuanya harus jamaah, ustadz-ustadznya jamaah, semuanya komponen yang ada di pondok itu jamaah. Idza kullu ahlul ma'had jamaah yantahi masalah. Ya. Kalau semuanya sudah jamaah di masjid, insya Allah yantahi masalah. Jadi seperti itu. Dan itu dahsyat. Jadi kata-kata dari Trimurti, kemudian dari kita ini generasi pimpinan awal Pak Sukri, Pak Hasan sama Pak Soiman. Itu bahwasanya masjid itu adalah pusat kegiatan. Harus berawal dari masjid. Nah, itu kita kan moto-moto jargon-jargon pondok itu kan terus terngiang-ngiang guru-guru kita. Karena ilmunya dari mana lagi kan? Iya, sanad kita ke sana. Sanad kita dari beliau-beliau. Maka ansor-ansor pondok yang dari alumni Gontor di sini, para dosen, para kiai sekitar pondok sini. Jadi yang ngajar Kutubut Turas kiai-kiai di sini. Kiai-kiai di sini. Kiai-kiai di sini. Jadi tokoh-tokoh di sini alhamdulillah tokoh-tokoh masyarakat ya. Masyarakat Kecamatan Wagir ini berkumpul di sini. Semuanya mengajar. Jadi ansor-ansor pondok.
Nah ini ada Kutubu Turos, ada Tahfiz, KMI, profil alumni yang diharapkan seperti apa? Jadi sebelum terjun ke masyarakat, sebelum perang, itu harus punya banyak senjata. Oh, Ya, gitu. ya dia perbekalannya Perbekalannya banyak. banyak. Ya. Nanti mau yang dikeluarkan Mau yang mana, gitu. yang dibutuhkan, Yang dia sudah dibutuhkan siap apa? ya. Paling enggak tahu, gitu lah. Paling nggak tahu ya, Paling dia nggak tinggal tahu. memperdalam lagi. Tinggal memperdalam. Dan sebagaimana kita itu di sini kuncinya untuk memperdalam dan sebagainya. Kita juga anak-anak juga ada yang kepingin belajar sholawatan, banjari juga bisa. Oke. Terus khataman dan sebagainya bisa. Pokoknya harus banyak ini. Multifungsi, kita harus banyak untuk terjun ke Bekalnya masyarakat, banyak, itu bekalnya banyak. Iya. Tinggal dia mau Ya. yang mana yang harus Yang mana dikeluarkan. Jadi dia terjun ke masyarakat Muhammadiyah bisa, NU bisa, Mana aja? kemana aja. Jadi anak-anak ini multi talent, Iya, 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 iya. Nah, kan kita harapkan kita tahu semuanya lah. Jadi kita bekali semuanya. Semuanya, ya, Nanti diharapkan mana ya. yang dibutuhkan dan Yang dia dibutuhkan. sudah siap Iya. untuk memperdalam lagi lah ya. Apalagi kalau mereka mendirikan pondok, tambah lagi mendirikan pondok itu generasi baru itu akan muncul, gitu ya. Kan Betul. tidak harus nasab kiai itu baru mendirikan pondok, ini masalah. Hebatnya Gontor itu, Iya walaupun betul. bukan nasab kiai, dia bisa mendirikan pondok. Iya. Itu dahsyat itu. Tidak harus keturunan kiai Tidak ya. harus keturunan kiai. Siapa saja Bisa mendirikan. bisa pondok. mendirikan pondok. Kan gitu. Udah bangun. Jadi usaha pondok apa aja? ya. Ini salah satu unit usaha pondok, Bro. Ya. Apa ini? Nah, ini satu kita produksi Oksigo. Oh ini dia Oksigo, mereknya ya, Oksigo. Jadi air Oksigo sehat itu air sehat. menyegarkan. Oh, Jadi apa? Oksigo, oksi gontor. Alumni Air gontor. apa? Ini air RO. RO ya? Oksigen, ya. Oh, Jadi didistribusikan kepada alumni yang membutuhkan air. ini diproduksi di sini atau di drop sudah jadi air ini? Nah, diproduksi di sini. Produksi di sini? Diproduksi di sini, ya. Oh, ini dari air tanah gitu? Enggak, dari air pegunungan. Tuh. Oh, air pegunungan. Ya. Pakai tangki ke sini. Enggak, sudah ini kan Sudah ada selangnya? ini kan gunung, kan? Oh, Iya. oh di sini itu bang sumbernya sumber air Air gunung, ya? gunung, iya. Iya. Oh, Dan terus ini diproses. diproses di sini. Ya, Diproses ini terus distribusikan pakai apa? Set? Galon apa? galon ini. Ya. Oh, ini galon. Ya. Oh, jadi Karena Rumah izinnya, tangga, ya? izinnya izin depo, oh depo ya, Ya. depo air ya. isi ulang ya, Oh, depo air isi Iya. ulang itu, tapi airnya RO, RO ya. Oksigo. Ya. Wah, ini Nah, ini kita mulai mengembangkan air alkali, air pH di atas 8. Gitu. oh, jadi Ya. setelah Untuk Oksigo, kesehatan, ya. RO, Ya. air alkali. Alkali, air Sekarang sudah kesehatan. mulai dikembangkan. Sudah mulai jalan. Oh, Uniknya ini untuk masyarakat itu mengambil sebanyak-banyaknya, bayar seikhlasnya untuk masyarakat gitu. Karena bayarnya seikhlas ya? seikhlasnya. Jadi kita ada kotak itu, kotak sodako, Kotak sodako. ya itu. Nah ini Oh. untuk masjid, untuk masyarakat dan sebagainya. Jadi awal itu masyarakat tidak mau karena airnya ini dan sebagainya, tapi sekarang sudah mulai. Oh air ini tidak taunya air bagus gitu. Oh, Kan gitu. Karena air di sini ke rumah-rumah kan sudah bagus karena di pegunungan airnya kan sudah memang bagus. airnya itu sudah bagus dasarnya ya. Iya. Ditambah kemudian diproses, Iya. jadi lebih bagus Jadi lagi. sudah enggak masa air lagi sudah gitu ya. Ya. Oke. Nah inilah wakaf yang pertama dulu Pak Sukri yang ke sini. Oh, ini jadi lapangan sekarang. Ya, jadi anak-anak pondok mainnya di sini. Oh, main di lapangan sini ya. Insya Allah bentar lagi mau nanam sama anak-anak. Nanam apa? Ya,
nanam serai, nanam sayur, Tanaman, sayur. tanaman. Yes. Nah, ini dia, ini kolam ya, Ya, ini bagian kegiatan dari anak-anak ini bagian kolam. untuk pembesaran lele. Lele. Ya, Wah. Banyak ya, banyak ini 5.000 ekor ini. 5.000 ekor. 5.000 ekor sini. Ya, ini lele, yang sana Apa aja? ikan koi, yang sana ikan koi. Oh, yang sebelah sana, yang ini lele. Lele. Kalau yang di pondok ikan nila. Ikan nila. Ya, Oh, ini ikan koi di sini. Ikan lele di sini. yang sana koi. Emang dibikin di sini. Ya, dibikin. Oh, ini yang ngurus anak-anak ini. Yang ngurus anak-anak semuanya sekarang. Oh, anak-anak semua sekarang yang ngurus ya. Ya, sesuai dengan Minatnya. minatnya gitu. Yang minat di perikanan berarti suruh ngurus ini dia. Ya, Ikan ini Ya. udah berapa lama? ini sekitar 1,5 bulan ya, 1 bulan. 1 bulan setengah. 1 bulan lagi sudah panen ini. Oh, ini sebulan lagi udah panen. Insya Allah. Ya. Oh, kalau panen buat pondok atau buat keluar juga? Ya, kalau lebih untuk pondok ya anu apa? Untuk anak-anak sama untuk kalau bisa dijual jual untuk anu. Oke. Oh, ikan melahap makannya ya. Iya. Berapa aja di Ya. sini ya. Kalau yang ini lele, yang koi? Yang koi di sana. Oh, kita lihat yang Dan koi. yang koi. Kalau ini dijual untuk umum ya. Ya, Kirim kemana? biasanya orang datang. Oh, orang datang Ya. ngambil gitu ya. Ya. Oh, orang datang untuk melihat ikannya langsung Ya. diambil. Jadi teman-teman pondok yang butuh ikan koi, nah ini datang ke sini ini. Langsung bawa berarti. Langsung bawa. Kuat berapa lama di bawah itu? Ya, sehari semalam lah. Oh, sehari semalam. Ya. Kasih oksigen dulu gitu. Oksigen ya. Oh, dikasih oksigen, ambil di sini sehari semalam, kuat dia. Nah, ini kan anaknya banyak sekali ya. Bibit-bibit ini kan banyak sekali. Oh, kecil-kecil gitu terus jadi banyak besar itu ya. Kemasukan lele itu. Masukkan lele dimakan sama lele. Tapi kalau lelenya kenyang, dah. Oh, Masalah tuh enggak najuk. Kalau nah ini kambing gimana? Dut? Anak-anak. ini untuk anak-anaknya. Oh, jadi anak-anak yang memang pengen hobinya ya. Minat ya, minat untuk peternakan ya. kambing, ya kita belikan kambing gitu. Ada berapa kambing? Sementara ini masih 3, Masih 3 kambing yang ya? 2 belum datang ini. Oh, mau datang Ada lagi yang- ya? Oh, jadi anak-anak yang minatnya kambing setiap sore pagi gitu Iya, ngasih untuk sore makan. aja, Sore aja, sore saja. Jadi kegiatan sore karena sudah capek sekolah, Sekolah, capek tahfidz, refreshingnya sore. Refreshing Ada memelihara yang- ya. kambing. Melihara kambing, ada yang ikan, ada yang memanah, ada yang sepak bola, yang bulu tangkis sih. Tergantung minat ya. Ya tergantung minat mereka gitu. Oh, jadi sekarang masih ada Jadi 2. tidak ada alasan untuk malas Oh, karena mereka Semua. anak-anak ini jihad terbesar kalian adalah melawan kemalasan. Mafi kaselan. maaf ya. Nggak ada waktu kosong Tidak mereka. ada, ya. Karena mereka itu kan sudah memilih sesuai dengan keinginan. Ya. Keinginan kalian itu apa? Sudah terpenuhi. Berarti harus belajar, harus sungguh-sungguh. Tahfidz harus sungguh-sungguh. Karena mereka sudah terpenuhi. Pelihara kambing juga harus sungguh-sungguh ya. Iya, harus sungguh-sungguh ya. Iya, betul. Ini ke depan saat visi impian pondok ini ingin seperti apa, Seth? Bismillah. Keinginan kita sederhana saja. Anak-anak ini bermanfaat gitu aja. Amin, amin. Bermanfaat, kemudian berakhlakul karimah. Katakanlah kastul wajah. Kastul wajah itu, Apa itu? wajahnya itu anak-anak itu berseri-seri, harus berseri-seri. Ini akhlak Rasul
selalu menyenangkan. Iya. Kemudian badlul ma'ruf, selalu mengajak kepada kebaikan. Wajahnya berseri-seri, Selalu mengajak kepada kebaikan. Istilahnya Pak Sukri itu, jangan bosan jadi orang baik. Jangan bosan Jadi orang baik ya. Oke. Itu kan badlul ma'ruf. Jadi, Oke. Kemudian kaful adha. Apa itu? Kaful adha itu ada hal-hal yang kurang baik itu diajak kembali kepada kebaikan. Jadi bagaimana meminimalisir suatu hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Ya enggak banyak itu aja. Iya. Bermanfaat. Bermanfaat. Ya, Bisa selalu mengajak kepada kebaikan. berbuat baik ya. Ya. Kan sepertinya sederhana, tetapi senjatanya bekalnya banyak kan gitu kan. Iya, berbuat baik itu harus dilengkapi dengan Melengkapi ya. Harus siap lahir batin. ya bagaimana dia bermanfaat kalau dia nggak punya Nggak punya ilmu, nggak punya keterampilan. kan gitu. Jadi ij'al nafsaka wahidun apa wahidan? Ij'al nafsaka Wahidan. wahid ka Untuk alfin. wahid aja. Wahid ka alfin. Ke Alvin ya. Itu. Satu tapi seperti seribu. Seperti 1000. Itu wajib itu. Jadi bukan 1000 seperti 1. Jadi kalau orang sudah banyak ilmunya, ininya multi talented, berarti wahid ke alfin. Kualitas dirinya ya. Kualitas dirinya itu. Kualitas dirinya itu satu tapi dia seperti 1000. 1000. Berarti kan tidak perlu banyak murid. Tapi perlu generasi-generasi yang benar-benar lahir batin itu siap mental, membentuk karakter. Maka di sini guru-guru senior dari alumni Gontor, dari dosen UMM, dosen Unisma, dosen UIN, dosen Unmer, ini alhamdulillah merapat di sini. Ansor-ansor pondok itu ya. Mereka Ngajar di sini 1 minggu 2 kali. Profesor lu juga ngajar? Dokter. Ya, profesor itu 1 bulan sekali atau temporer kalau mana beliau bisa. Luar biasa. Karena saya sangat optimis karena ansor-ansor pondok di sini luar biasa. Oh, itu menambah semangat kita ya. Baterai itu harus full, unlimited baterai. Itu harus itu wajib itu. Baterai unlimited. Sudah. Bondo bau pikir lek perlu sak nyawane bisa. Itu selalu anak-anak ini lowbat, cash lagi, unlimited pokoknya baterainya. Harus gitu. Ya. Soalnya namanya juga anak-anak kan. Harus dia. Ya sunat wayangkus itu normal, sunatullah. Tapi ketika dia turun, naikin lagi. Tidak hanya santri, ustadzahnya juga kita stack terus, unlimited kan gitu. Maka kita jadi power kita nggak boleh lemah ya. Nggak boleh lemah. Gimana mau ngecas ya? Nggak punya kita ini orang-orang yang powerful. Antum gimana ngecasnya itu? Ya. Banyak hal. Anak-anak ini, ustadz-ustadzah ini tidak boleh nganggur. Harus tabadul amal. Karena kalau nganggur berbahaya. Orang berilmu itu nganggur bahaya. Jadi harus ada kesibukan. Jadi setiap detik mereka harus ada kesibukan. Ada kesibukan. Kemudian laporan, lagi dievaluasi, masing-masing harus evaluasi. Tanpa muhasabah kita ini masih banyak kekurangan. Tidak akan berkembang. Kita harus banyak minta saran, pendapat kawan-kawan dan lain sebagainya. Itu banyak. Nggak mungkin saya sendiri, nggak mungkin. Tapi banyak yang mendukung. Belakang saya ini ansor-ansor, mujahid-mujahid belakang saya. Jadi dari rohan, jisman, wa malan. Semuanya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Jadi intan surullah yang surkum itu benar-benar kelihatan benar. Kelihatan. Tapi kita tidak boleh
sombong bahwasanya ini seperti menolong jalan Allah. Tidak boleh sombong. Ya. Kita semudah-mudahan Allah meridhoi kita. Benar-benar itu aja ya. Oh, berarti kita ini sudah di jalan Allah. Ya itulah, mudah-mudahan Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai. Maka doa kita selalu Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba 'alaiha min qaulin aw amal. Wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya, ini semuanya nanti mengkerucut. Santri-santri, ustazah, ansor-ansor pondok yang kerja di sini dan sebagainya, mereka yang kerja sini itu tidak bayar full. Jadi ada yang tidak mau dibayar, ada yang kirim barang itu tidak mau dibayar, ada yang macam-macam, banyak hal-hal yang semuanya itu mengkerucut pada inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Minta ridho kan gitu ya, minta barokah dari Allah gitu aja. Iya. Kalau mereka supaya dipuji saya atau saya dipuji mereka kan kecewa nanti. Iya. Kecewa. Akan kecewa. Jadi ya itu ada tegak lurus gitu. Betul. Keridhaan Allah itu. Ya. Dari 2 santri sekarang berapa? Alhamdulillah sama 4 tahun ini. Ustazahnya dan lain sebagainya. Yang tinggal di sini 110 mungkin. 110. Kemudian yang tinggal di kampus 2 nanti mungkin kita ke sana aja. Ya, ada kampus 2 berarti. Ada kampus 2. Sana mau jadi apa? Untuk anak-anak SD. SD ya? SD sama untuk karantina tahfidz. Karantina tahfidz. Anak-anak kelas akhir. Ini sudah, ini kan mulai 2017, 6 tahun jalan ini di sini. 6 tahun ya. Oh, 2000 ini berarti 17. tahun ke-6 ini. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Ya. 2017 2 orang. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah 100 orang. Ya, alhamdulillah. Barokallah Pak Kiai. Amin wa fikum. Mudah-mudahan antum selalu sehat. Amin wa fikum. Pondok ini selalu maju dan berkembang. Amin. Anak-anaknya bermanfaat, semangat belajar, siap untuk bermanfaat untuk masyarakat. Syukran. Jadi kami ini di pondok butuh orang-orang seperti antum. Jadi kalau antum datang memotivasi kami, kita membara lagi. Membara lagi. Ya, gitu. Jadi mudah-mudahan antum juga diberi kesehatan. Amin, Ustaz. Dan bersama keluarga. Amin. Sehat semuanya. Amin. Barokah. Amin. Yaunillah. Amin. Dan pondok Wakir ini selalu merindukan antum. Amin. Karena mulai dari awal itu antum sudah, alhamdulillah. Dari 11 orang saya dari sini. Syukran, oke. Assalamualaikum. Masya Allah. Demikian teman-teman sekalian, luar biasa nih ya. Perjuangan bagaimana Pondok Wagir terkenalnya di sini ini, Ihyaul Quran Nurul Rahman, Wagir Malang. Perjuangan yang luar biasa. Kiai Al-Haj Hadi Suprapto, alumni Gontor tahun 1990, menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, see you di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.